dan menjalankan anjuran-anjurannya, sebenarnya hakikatnya kita sudah mendapatkan syafaat hari ini juga. Hari ini juga di dunia. Dan tentunya kalau di dunia kita sudah mendapatkan syafaat, ya, sudah mendapatkan syafaat, hidayah daripada Kanjeng Nabi kita laksanakan, anjuran perintah daripada Kanjeng Nabi kita laksanakan, larangan daripada Kanjeng Nabi kita jauhi. Nah, itu berarti kita di dunia ini sudah mendapatkan syafaat daripada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bayin Senyum Channel, media dakwah dan sholawat, channel keluarga kita bersama. Sahabat Bayin Senyum Channel dimanapun Anda berada, sebelum lanjut menonton, mari kita tersenyum terlebih dahulu ya. Sekarang 1, 2, 3 senyum. Sudah ya, ulang, senyum lagi. Oke, terima kasih. Mari kita lanjutkan menonton dan menyimak Bayin Senyum Channel. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bayin Senyum Channel, media dakwah dan sholawat, channel keluarga kita bersama. Dalam kesempatan pagi ini bertepatan tanggal berapa ya? Tanggal 14 Juli 2022, hari Kamis. Bertepatan jam 6.13 waktu Indonesia bagian barat. Perlu kami informasikan di sini di daerah Gresik pada hari ini cuacanya terpantau sejuk karena tadi malam telah diguyur hujan ya, deras ya, sekitar jam 3:30 ya. Jam 3:30 itu diguyur hujan. Kemudian setelah subuh hujan lagi tapi nggak deras gitu. Berintik-berintik ngono, berintik. Pletik-pletik. Nah, pletik-pletik. Bagaimana di lokasi Anda terpantau? Silakan disampaikan lewat kolom komentar. Baiklah sahabat Bayin Senyum Channel, pada kesempatan yang mulia dan penuh berkah ini, mari kita ungkapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ungkapan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena apa? Pada pagi hari ini ya, kita semuanya telah alhamdulillah telah dilimpahkan rezeki ya, yang berupa kesehatan dan kenikmatan yang lain yang mungkin di antara kita semuanya ada ya. Ada yang tidak merasakan kenikmatan tersebut, dan alhamdulillah seluruh subscriber maupun muhibber daripada Bayin Senyum Channel alhamdulillah terpantau. Semoga selalu senantiasa sehat walafiat zahiran wa batinan, amin amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah kita nantikan syafaatnya dan tidak terasa di antara kita semuanya sebenarnya sudah mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Berupa apa? Berupa ilmu, berupa kefahaman, berupa hidayah, berupa apa? Ya, ilmu itu, ajaran-ajaran yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Barang siapa melaksanakan ajaran-ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW atau tuntunan-tuntunan yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam keseharian saat ini, jika kita semuanya telah menjalankan perintah-perintah tersebut
dan menjalankan anjuran-anjurannya, sebenarnya hakikatnya kita sudah mendapatkan syafaat hari ini juga. Hari ini juga di dunia. Dan tentunya kalau di dunia kita sudah mendapatkan syafaat, ya, sudah mendapatkan syafaat, hidayah daripada Kanjeng Nabi kita laksanakan, anjuran perintah daripada Kanjeng Nabi kita laksanakan, larangan daripada Kanjeng Nabi kita jauhi. Nah, itu berarti kita di dunia ini sudah mendapatkan syafaat daripada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan selanjutnya fa insyaallah di akhirat nanti, di akhirat kelak dipastikan kita juga akan mendapatkan syafaat daripada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sholli ala sayyidina Muhammad. Mungkin Anda terdengar suara klotek-klotek dan sebagainya. Itu adalah istri saya hari ini sedang memasak, masak rempeloati. Insya Allah nanti ada 2 menu rempeloati, menu pedas, dan rempeloati menu kecap. Itu suatu kenikmatan, ya, suatu kenikmatan yang telah dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di keluarga kita semuanya. Mungkin Anda hari ini jangan lodeh atau jangan pojok nyate atau daging kurbannya masih banyak, silakan dikirim di Bayin Senyum Channel. Kami insya Allah menerimanya dengan lapang dada dan tangan terbuka. Baiklah, sahabat Bayin Senyum Channel dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan silakan tekan tombol subscribe, ya. Kemudian aktifkan tombol notifikasinya, tanda loncengnya sampai bergetar, jadi loncengnya aktif. Kemudian selanjutnya nanti silakan daftar hadir Anda diisi di kolom komentar. Dan kalau memang nanti pembahasan kita nanti ternyata bermanfaat, silakan dibantu untuk disebarluaskan di media sosial Anda, mulai di Facebook, di Instagram, atau di grup-grup WA, atau di terserah panjenengan semuanya. Pada kesempatan hari ini, pada kesempatan pagi ini, pada kesempatan detik ini, jam-jam ini, pagi ini, kita akan membahas pentingnya kejujuran dan waras dalam bermedia sosial. Pada kesempatan hari ini saya akan membacakan ungkapan yang disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Muiz Ali. Kiai Haji Abdul Muiz Ali, Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat dan Pengurus Lembaga Dakwah PBNU dan Duta Pancasila BPIP Republik Indonesia. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bahasa Arab, kata jujur mempunyai arti as-sidqu atau sidik, yang artinya benar atau nyata. Lawan kata as-sidqu adalah al-kidhbu, yang artinya dusta atau pembohong atau ngapusi. Sifat as-sidqu atau jujur termasuk salah satu dari 4 sifat mulia yang dimiliki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah sidik, yang artinya jujur. Kemudian amanah, yang artinya terpercaya. Kemudian tabligh, yang artinya menyampaikan berita. Dan terakhir fatona, yang berarti cerdas. 4 sifat itu telah dimiliki oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sidik, amanah, tabligh, fatona. Saya ulang, sidik artinya jujur, amanah artinya terpercaya, tabligh artinya menyampaikan berita, fatonah artinya cerdas. Karena betapa pentingnya kejujuran dalam Islam, ya, Al-Quran menyebutkan kata as-sidqu jujur disebut sebanyak 153 kali dalam ayat Al-Quran di surat yang berbeda. Sahabat Nabi sekaligus khalifah pertama dalam Islam yang bernama Abu Bakar mendapatkan gelar as-sidqu, yang selalu jujur, ya, as-sidqu atau orang yang selalu jujur, karena keistiqomahannya beliau menampakkan dan mempertahankan kejujuran. Perintah untuk bersikap dan berucap jujur dalam Al-Quran disampaikan, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang jujur atau orang-orang yang benar. Surat At-Taubah ayat 119. Jujur akan melahirkan ketenangan batin di dunia dan mendapatkan kebahagiaan di akhirat.
Sebaliknya, berbohong termasuk menyebarkan berita bohong atau hoak melalui media sosial akan mengantarkan pada kenistaan. Menyebarkan berita bohong yang melalui media elektronik sosial media terdapat ancaman pidana. Rasulullah SAW juga mengabarkan, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Wa mazazalur rajulu yasduku wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nari wa man yazalur rajulu yakdzibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah karena kalian hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai sang pendusta. Hadis riwayat Muslim. Jadi jika kita melakukan kebaikan atau berbuat jujur, maka yahdi ilal bir, maka akan mengarah kepada kebaikan. Wal innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dan apabila kita berupaya atau melakukan perbuatan dusta, maka itu akan mengantarkan kita kepada kejahatan. Fa innal fujura yahdi ilan nar, dan kejahatan itu akan mengantarkan kita kepada jurang api neraka. Wa ma zazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadziba hatta yuktaba indahu kadzaban. Dan apabila kita senantiasa melakukan perbuatan berdusta, maka itu akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang jelek, orang yang jelek, dan akan dicatat oleh Allah sebagai sang pendusta. Seperti itu. Dalam hadis riwayat Al-Hakim disebutkan pula, di antara doa Rasulullah SAW adalah berlindung dari sikap tidak jujur, kemunafikan. Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal kufr wal fusuki was siqaq wan nifaki was sum'ati warriya. Kanjeng Nabi berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekafiran, kefakiran atau kekufuran, kefasikan, kedurhakaan, kemunafikan, sum'ah, dan riya. Sedangkan cara efektif untuk menghindari hoak atau informasi yang tidak jelas, atau informasi yang ngapusi, atau informasi yang bohong, yaitu fenomena berita bohong, hoak, ada sejak sejarah manusia berlangsung. Bahkan ngapunten, Nabi Adam alaihissalam bersama istrinya termakan berita hoak dari iblis yang mengakibatkan beliau keluar dari surga. Nabi Muhammad SAW juga pernah mengalami serangan berita bohong dari orang-orang munafik. Sahabat Bayin Senyum dimanapun Anda berada, jika panjenengan ngelak, monggo silakan dimimi dulu kopinya, diseruput. Kali rokokan mboten napa-napa, monggo disedot utute. Saya lanjutkan. Dalam konteks bermuamalah di media sosial, berikut ini cara efektif untuk terhindar dari perangkap berita bohong. Berita bohong. Yang pertama, selektif menerima berita. Selektif menerima berita. Jadi tidak semua berita itu langsung di broadcast kemudian disebar di grup-grup dan sebagainya tanpa membaca terlebih dahulu, hanya membaca judulnya kemudian disebar. Naudzubillahi min dzalik. Itu berarti
tidak cerdas maupun tidak selektif dalam menerima berita. Al-Quran mengajarkan kita agar hati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ayat ini tidak asing ya. Kita sering mendengarkan ayat-ayat ini menjelang sholat maghrib, dan ini diputar di berbagai masjid maupun musola-musola. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ayat ini tidak asing di antara kita semuanya, terutama di wilayah Jawa Timur ya. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Surat Hujurat ayat. Bahkan ngapunten, di hadis Kanjeng Nabi juga disebutkan, kafa bil mar'i kadiban an tuhadditsa bi kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang dikatakan sebagai pendusta apabila dia mengatakan semua yang didengar. Riwayat Imam Muslim. Banyak di antara kita, bahkan itu levelnya level Pak Ustadz, level Pak Ustadz, bahkan level pengasuh pondok, hanya melihat ngapunten, hanya melihat judulnya saja karena tidak sesuai dengan keyakinannya atau tidak senang dengan tokoh si A. Lihat judulnya yang menggoda, kemudian langsung di-share di grup-grup tanpa membaca terlebih dahulu. Nah, naudzubillah, itu tidak bagus. Makanya kita harus teliti dalam bahasa kita, harus tabayun terlebih dahulu, di cross check terlebih dahulu. Jangan sampai kafa bil mar'i kadiban ayu haditsa bi kulli ma sami'a. Jangan sampai kita nanti tercap sebagai orang pendusta karena tidak selektif dalam menerima berita. Yang kedua, cara menghindari berita hoax, tidak mudah share berita. Nah, ini penting ini. Ketika mendapat berita, hendaknya kita jangan tergesa-gesa langsung meng-share atau menyebarkan ke orang lain sebelum memastikan terlebih dahulu kebenaran berita tersebut. Nah, ini sering saya lihat di grup-grup WA. Tanpa melihat berita langsung shred langsung di-share. Tidak dibaca lengkap, hanya judul-judulnya saja. Dan sikap tergesa-gesa menyebarkan berita berpotensi menjadi bagian dari penyebar berita bohong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita agar jangan tergesa-gesa, jangan mudah tergesa-gesa. Ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Bayangkan ini, ketenangan datang dari Allah, sedangkan tergesa-gesa datang dari syaitan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang ketiga, untuk menghindari berita hoax adalah hapus postingan yang tidak bermanfaat. Saya punya banyak grup ya dulu, tapi sekarang alhamdulillah sudah selektif, grupnya tidak banyak. Jadi ketika ada postingan di grup, itu saya baca yang penting-penting, kemudian yang penting nanti saya kasih bintang, yang lainnya langsung saya hapus. Makanya HP menjadi normal lagi. Kalau nggak pernah dihapus, kemudian ada link-link datang, kemudian tidak dihapus, nanti HP-nya lemot. Akhirnya cara kerjanya lemot karena banyak berita hoax yang tersimpan di HP kita. Itu bukan saya. Jadi cara ketiga untuk menghindari berita hoax adalah hapus postingan yang tidak bermanfaat. Berita atau postingan yang tidak bermanfaat sebaiknya langsung kita hapus. Dalam bahasa Inggrisnya di delete. Jangan habiskan kuota internet dan energi kita dengan melakukan atau menyimpan, apalagi menyebarkan berita atau gambar atau video yang tidak memberikan manfaat kepada kita dan orang lain. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yana. Yakni di antara kebaikan Islam, seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Sahabat Bayin Senyum dimanapun Anda berada. Setuju para kira-kira.
Setuju ora? Jadi kita di media sosial itu harus jujur ya. Jujur dalam arti jangan sampai memberikan berita informasi atau menyebarluaskan atau membroadcast sesuatu berita yang tidak bagus. Mboten sae. Jujur ya jujur tapi aja tapi ya kudu waras. Maksudnya apa? Jangan semua berita itu disebarkan. Kita harus selektif, kudu waras. Iki kira-kira ketika tak sebar niku bermanfaat apa enggak? Kira-kira ketika tak sebarkan niku menimbulkan guncangan apa enggak? Ketika berita ini saya sampaikan nanti menimbulkan kegaduhan apa enggak? Nah, itu harus waras, ya, harus waras. Harus waras. Tadi tidak semuanya sesuatu itu disampaikan secara vulgar. Harus ada filternya. Jujur ya api, tapi kudu di filter ngono lho ya. Ngono lho ya, ya. Gitu. Gitu. Jadi ini yang ngono kuwi. Nah, pokoknya ancamannya akeh lho, ancamannya akeh. Ya Allah, ini berat ini. Nggih. Kafa bil mar'i kadiban ayu hadisa bi kulima sami'ah. Ini berat ini. Belum lagi sahabat Umar juga mendawuhkan bihas bil mar'i minal kadibi ayu hadisa bi kulima sami'ah. Wah, ini berat lagi ini loh. Bayangkan ya. Semoga ya, kita terhindar dari perbuatan kemaksiatan. Semoga kita menjadi orang yang cerdas, waras, jujur dalam bermedia sosial. Ya. Jadi kita harus kulil haqqa walau kana mur. Katakan sejujurnya meskipun itu pahit. Tapi kita harus waras, ya, selektif. Kira-kira berita nanti membuat kegaduhan, membuat dan kira-kira sesuatu yang kita sampaikan nanti membuat pertikaian pembuatan. Nah, itu harus pinter-pinter nggih. Jangan sampai kita nanti nggih ngapunten nggih menimbulkan kegaduhan, akhirnya menimbulkan pertengkaran, permusuhan ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya kira cukup itu. Ini sudah 20 menit ya. Kita berdoa semoga kita semuanya senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa ditutupi aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya kita harus menutupi aib orang lain, jangan disebarluaskan boten bareng. Dan semoga Allah majbur ummata sayyidina Muhammad. Allah mastur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma fir li ummati sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rahman ya Rahim innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa kita perlu jujur dan waras dalam bermedia sosial, baik di media sosial maupun di dunia nyata ya. Di dunia maya kita harus jujur dan waras, apalagi di dunia nyata kita harus lebih jujur dan harus lebih waras ya. Kula kinten cekap semanten pangapunten, mohon maaf lahir dan batin. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe. Jika bermanfaat silakan disebarluaskan. Matur nuwun. Bayin Senyum Channel, media dakwah dan sholawat, channel keluarga kita bersama.